What's up bro, jumpa lagi di Gali Tambang. Dimanapun dan kapanpun kalian berada, saya doakan kalian semua sehat-sehat selalu. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, like-nya dulu dong, kasih jempolnya, komen jika perlu, share jika mau, dan bagi yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dong, agar channel ini dapat terus memberikan tayangan-tayangan dan pengalaman untuk Anda merasakan bagaimana rasanya berada di dalam suatu tambang dan melihat alat berat yang sedang beroperasi di dalam suatu pertambangan. Baik, saya ingatkan kembali yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu. Kali ini kita ada ekskavator Liebherr R9350 versus Komatsu HD 1500. Jadi saya bisa cerita sedikit ya bro tentang pengalaman saya selagi masih duduk di bangku sekolah. Jadi dulu itu saya punya handphone. Di handphone saya itu rata-rata saya simpan foto di galeri itu isinya foto-foto alat berat. Saking terobsesinya saya dengan kendaraan-kendaraan besar, alat berat besar. Jadi setiap saya buka Facebook, buka Google itu kalau saya menemukan foto-foto alat berat itu pasti saya simpan itu di galeri. Kita pindah posisi dulu ya bro, nampaknya udah terlalu dekat ini kita sama landing point. Kita cari posisi yang aman dulu. Oke, kita lanjut lagi ya bro. Tadi sampai bagaimana terobsesinya saya terhadap alat berat itu. Jadi semenjak itu rasa ingin tahu saya semakin besar nih tentang alat berat nih. Saya itu pengennya bagaimana sih rasanya bisa bersentuhan langsung dengan alat sebesar itu. Bagaimana sih rasanya bisa mengoperasikan secara langsung alat yang sebesar itu. Tapi jujur, dulu itu malah saya belum pernah melihat secara langsung alat berat yang sebesar ini ya. Jadi kalau di kampung saya dulu tuh ada memang alat berat. Jadi cuman kecil, ukurannya kecil, nggak kecil juga sih ya. Kalau di Komatsu itu seukuran PC 200 yang biasa-biasa gali-gali paret, tumpuk tanah di pinggir jalan itu mungkin kita sering lihat lah yang alat berat seperti itu, sebesar itu. Tapi yang untuk sebesar-besar yang biasa saya lihat di Google, di Facebook orang bagikan itu belum pernah saya lihat secara langsung. Makanya saya suka sekali nyimpan foto, nyimpan videonya di handphone saya. Sampai dulu itu saya pernah punya cerita. Jadi ceritanya dulu pemerintah itu punya proyek menimbun jalan di kampung. Jadi tanahnya itu diambil dari area dekat sekolah saya. Saya dulu itu sekolahnya kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu jam 11 sudah pulang. Jadi ketika pas pulang sekolah saya gak langsung pulang ke rumah tuh. Jadi kita tuh sama teman-teman rame-rame tuh nontonin alat beratnya itu ya, sekelas Komatsu PC 200 yang untuk ekskavatornya ngambil tanahnya, untuk dump truknya ya kayak hino gitu aja yang kecil. Nah pada saat itu kita nonton rame-rame nih sampai lupa pulang, sampai sore itu nontonin, saking sukanya lihat alat berat yang beroperasi seperti itu. Sampai rumah itu orang tua tuh sudah panik, sudah merasa kehilangan. Kok nggak pulang-pulang ini anak, udah dari jam 11 sampai sekitar jam 4 sore baru pulang itu. Makan pun enggak kita itu nonton rame-rame sama teman, makan pun enggak, nontonin kayak iya gimana sih, namanya suka ngeliatin hal-hal seperti itu. Mungkin teman-teman di sini ada punya pengalaman yang sama seperti saya, suka nyimpan fotonya, suka ngeliat kalau ada alat berat yang lagi beroperasi seperti itu ya, begitulah pengalaman. Dan sekarang puji Tuhan ya, yang dulunya cuma ngelihat di foto, ngelihat di video, sekarang saya bisa langsung bersentuhan dengan alat berat yang sering saya lihat di foto-foto, alat berat besar lah seperti yang ada di dalam pertambangan. Bahkan sekarang malah yang dulunya saya mikir nggak mungkin bisa lah, soalnya dulu saya cuma lulusan SMA ya. Jadi untuk masuk ke dunia pertambangan itu susah lah, bisa dibilang susah. Kalau masalah yang dicari itu pengalaman, lulusan minimal
STM, pokoknya SMK gitu, jurusan-jurusan gitulah. Ada yang harus kuliah. Saya itu cuma lulusan SMA. Jadi buat teman-teman yang pengen kerja di pertambangan nih, yang pengen masuk dunia pertambangan, yang lulusannya sekolah cuma lulusan SMA, bisa sekali. Lulusan SMA itu bisa masuk tambang ya, bisa kerja di dunia pertambangan. Jadi jangan bilang masuk tambang tuh harus minimal sekolah kejurusan, minimal D3, harus sarjana, harus punya orang dalam. Itu enggak benar itu. Yang penting kita itu biasanya tuh dari perusahaan tuh ada program kayak BMC. Itu kalau kita non skill tuh ikut aja kayak BMC. Untuk mekanik tuh BMC, untuk operator juga ada pelatihannya dulu. Soalnya rata-rata sekarang pertambangan itu perusahaan tambang tuh nyari yang skill, minimal skill 2 tahun di bidangnya. Jadi untuk yang belum punya skill, belum punya skill nih bisa yaitu mengasah skill kita tuh dari kayak training, BMC. Nah, dari hal-hal seperti itu kita bisa mempunyai sertifikat atau pengalaman. Tapi kalau yang programnya perusahaan itu setahu saya bisa langsung diangkat jadi karyawan setelah selesai pendidikan atau pelatihan, menjalani training dari mereka. Kita itu biasanya langsung diangkat jadi karyawan kalau bagus. Biasanya itu dinilai, banyak penilaiannya. Seperti saya dulu, sedikit cerita lagi, dulu saya ikut program apprentice itu 1 tahun. Jadi kalau dihitung total itu kita tuh ada 6 bulan di kelas, 6 bulan di lapangan OJT, cuman dibagi per 3 bulan, 3 bulan in kelas, 3 bulan OJT, masuk lagi di kelas 3 bulan, terus pergi lagi ke lapangan 3 bulan, begitu seterusnya sampai 12 bulan sampai selesai. Pada saat zaman saya dulu itu 2011 itu kita itu ada 17 orang kalau tidak salah, 17 orang. Cuman yang sampai selesai cuman 5 orang sampai selesai. Karena apa? Yaitu karena kita itu tidak digaji. Kita itu cuma dikasih uang saku dari perusahaan, untuk uang saku aja. Kalau digaji enggak. Jadi kebanyakan kemarin tuh ada yang sudah berkeluarga, sudah punya tanggungan, jadi ya mereka nggak mungkin bisa neruskan untuk sampai selesai. Jadi mau nggak mau mereka harus keluar dan mencari kerjaan lainnya. Mungkin dari teman-teman banyak yang punya pengalaman seperti saya, yang awalnya cuma bisa lihat di foto, di video, itu alat berat besar, dan akhirnya bisa bersentuhan langsung, bahkan bisa merasakan bagaimana rasanya berada di dalam ruang kemudi dan mengemudikan alat berat tersebut. Jadi tidak harus punya skill dan orang dalam ya untuk masuk dunia pertambangan. Yaitu salah satunya kalau kita belum punya pengalaman di dunia pertambangan itu kita bisa mengikuti program dari perusahaan. Yaitu mengikuti semacam ya trainingannya dari mereka. Nanti persyaratan-persyaratannya kita harus ikuti. Intinya itu mau, rajin. Kalau kita sudah mau itu pasti bisa pintar. Tidak perlu buat apa pintar tapi tidak mau kerja. Nah, begitu. Kalau seandainya saya punya perusahaan itu saya tidak cari orang pintar, saya cari orang yang mau kerja. Gitu. Intinya itu mau kerja. Buat apa pintar kalau kerjanya malas-malasan, nggak mau kerja, sering nggak masuk kerja, itu percuma, justru merugikan perusahaan orang-orang yang seperti itu. Dan orang-orang yang mau kerja, mau untuk bekerja itu pasti nanti akan pintar. Nah, begitu prinsipnya. Orang yang bekerja mau belajar, otomatis belajar nih, mereka bekerja, yang mereka lakukan itu pembelajaran untuk mereka. Nah, itu nanti akan menjadi modal buat mereka. Makanya itu nanti bisa menjadikan untuk pengalamannya mereka. Itu makanya orang pintar yang malas bekerja sama orang pintar yang mau bekerja, itu perbedaannya. Tapi ada juga nih orang yang kerja terus membabi buta, tapi tanpa menggunakan teknik, tanpa mengikuti sistem. Jadi tanpa belajar lah, kerja babi buta, cuman tidak disertai dengan teknik.
Jadi kalau bekerja diusahakan kita mengikuti prosedur, ikuti teknik-tekniknya sesuai yang tertera. Biasanya kalau mekanik itu, untuk di mekanik itu ada di shop manualnya atau manual booknya, ikuti itu. Jadi sembari kita bekerja, sambil bekerja kita juga sambil belajar. Baiklah, saya ingatkan kembali yang belum like, kasih dulu jempolnya, di like dulu. Yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu.
Ayo yang belum like, yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu, like dulu, kasih jempolnya. Support terus channel ini ya bro, gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.